Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Wulansari dengan NIM 310122012762. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai dataset clustering untuk ujian akhir semester machine learning. Jadi pertama kita membuka dulu rapid miner. Ini sudah saya buka dan kita buka untuk blank space ya aja. Jadi ini kosong ya guys. Jadi kosongnya ini teman-teman. Setelah itu kita ke operator, kita read Excel, cari read Excel, kita drop sini. Ini kita klik 2 kali dan cari data yang mau kalian masukkan. Nah, kalau punya saya di sini namanya sample fitness. Kita next. Di sini saya biarkan saja ini integer dan ini real karena dalam format ujian kali ini angkanya harus desimal. Jadi ini saya tidak integerkan untuk daily step, daily workout, daily calories-nya tidak diintegrkan, tapi tetap real karena biar dia hasilnya desimal. Ini kita finish. Selanjutnya kita ke select atribut. Selanjutnya kita cari ke operator, terus drop select atribut, kita hubungkan. Nah, di sini kita pilih yang tipenya itu exclude guys. Exclude teman-teman, mohon maaf. Exclude teman-teman. Di sini kita pilih one attribute dan ini kita hilangkan untuk yang bagian atribut yang no ya guys. Ya teman-teman. Nah, setelah itu kita cari di operator yaitu k-means. Nah, ini kita drop, kita hubungkan dan di clustering ini kita ganti k-nya menjadi 3 karena di soal tersebut k tersebut adalah 3, jumlah k-nya itu 3 ya teman-teman. Ini kita ganti 3 dan ini kita hubungkan ke rest clue-nya. Setelah itu kita run. Nah, di sini sudah keluar untuk example setnya. Ada terdapat clusternya dan ada di sini cluster model. Cluster model di sini untuk cluster 0-nya itu 7 item, cluster 1-nya itu 4, cluster 2-nya itu 4. Nah, ini untuk example set clusternya teman-teman. Di sini sudah disiapkan mengenai pengompokan clusternya. Jadi untuk nomor 1, 2 itu cluster 0, untuk nomor 3 itu cluster 1, dan untuk nomor 4 itu cluster 2, untuk nomor 5 cluster 1, untuk nomor 6 dan 7 itu cluster 0, untuk nomor 8 cluster 1, untuk nomor 9 cluster 2, untuk nomor 10 cluster 0, untuk nomor 11 cluster 2, untuk nomor 12 cluster 0, untuk nomor 13 cluster 2, dan untuk 14 cluster 0, untuk nomor 15 cluster 1. Sebelumnya data set yang diberikan oleh Bapak Faisal itu belum diubah menjadi nilai kolom dikali 1,4 digit NIM. Nah, ini adalah data Excel saya yang sudah dikali 1,2762 sesuai dengan 4 digit NIM saya. Jadi hasil datanya ada 4,084 seperti ini. Sudah sesuai dengan desimalnya. Sudah saya
kalikan dengan NIM saya. Nah, sekarang untuk perbandingannya, perbandingan hitungan rapid miner sama hitungan manual yang saya kerjakan. Jadi ini untuk PDF-nya. Nah, di sini untuk yang seperti di bawah ini, data di bawah sudah diubah sesuai rumus berikut. Nilai kolom dikali 1,2762, yaitu 4 digit NIM belakang saya. Nah, di sini ada rata-rata langkah harian, yaitu 4,0838. Coba kita bandingkan dengan rapid miner. Nah, ini untuk data pertama. Untuk yang nomor 1 sama, yang nomor 2 juga sama, 3 sama, 4 sama, 5 sama, 6 ini 6 sama, 7, 8, 9, 8,295, sini juga 82,95, dan seterusnya sama. 10 itu 4,379, mohon maaf, 4,339. Di sini 3 nih, kurang jelas ya. Sama 11 9,1889. Nah, jadi hitungannya sama semua ini, teman-teman. Tuh. Ini untuk jumlah K-nya itu K-nya sama dengan 3. Nah, di sini untuk hitungan yang manual, di sini saya menentukan nilai centroid awalnya itu ada di C1, ada di yang nomor 7, yaitu 3,1905, 0,3829, 1,0210. Nah, setelah itu untuk centroid yang kedua itu ada di nomor 4, yaitu 8,8058, 2,0419, dan 3,0629. Dan yang ketiga untuk centroid 3 itu ada di nomor 15, yaitu 10,0820, 2,5524, dan 3,5734. Nah, setelah kita menentukan nilai centroid awal yang ini, kita hitung jarak setiap titik ke centroid, yaitu ini untuk iterasi pertama. Jadi saya menghitung dulu dari nomor 1. Nomor 1 itu ada 4,0838, 0,6381, 1,4038. Nah, di nomor 1 ini kita taruh di sini untuk rumusnya tersebut. Jadi rumusnya itu X1 dikurang C1 kuadrat ditambah X2 dikurang C2 kuadrat ditambah X3 dikurang C3 kuadrat. Nah, di sini untuk X1-nya itu tadi kita taruh yang nomor 1 untuk yang di rata-rata angka harian. Nah, taruh di sini dan dikurang dengan centroid 1 yaitu 3,1905. Nah, seterusnya ini untuk yang 0,6381 yaitu bagian durasi rata-rata latihan yang ini. Setelah itu kita kurang dengan centroid 1 yang kedua yang ini 0,3829. Nah, setelah itu yang ketiga ini kita ambilnya dari rata-rata kalori, terus itu kita kurang dengan centroid 1 yang bagian ketiga, yang bagian ketiga. Nah,
Setelah itu kita kurangkan dulu 4,0838 ini dikurang 3,1905. Ini dikurang mendapatkan hasilnya 0,8933 kuadrat. Nah, setelah itu yang ini 0,6381 dikurang 0,3829 menghasilkan 0,2552 kuadrat. Yang ini 1,4028 dikurang 1,0210 mendapatkan hasilnya 0,2828. Nah, 28 kuadrat. Setelah itu kita kuadratkan dan mendapatkan hasilnya 0,7979. Ini 7 ya teman-teman, ini 7, ini 9, ini 7, ini 9 ditambah dari 0,2552 kuadrat ini hasilnya adalah 0,0651. Untuk 0,2828 kuadrat hasilnya adalah 0,1465. Ketiganya ditambah dan mendapatkan 1,000095. Nah, kita cari untuk akar 1,0095 nya. Akar dari 1,0095 itu adalah 1,0047. Nah, selanjutnya kita cari lagi yang C2 nya guys. Teman-teman, kita cari lagi yang untuk C2 nya. Jadi di sini tetap memakai yang nomor 1 karena masih mencari hitungan jarak titiknya itu masih mencari untuk sentroid yang kedua teman-teman. Nah, jadi ini masih nyari yang nomor 1. Yang untuk X nya ini sama yaitu yaitu angka yang ada di nomor 1 ya, 4,0838. Nah, 0,6381 dan 1,4028. Jadi yang berubah itu cuman C-nya teman-teman. Yang C1, C2, C3. Nah, setiap kita mencari untuk sentroid yang 1, sentroid 2, sentroid 3 itu hanya perlu kita rubah bagian C-nya teman-teman. Yang ini yang di belakang. Nah, ini untuk ketika kita mencari sentroid 2 itu kita memakai yang sentroid 2 yang ini teman-teman. Nah, jadi yang baris yang nomor 1 itu, angka yang pada nomor 1 ini dikurang sama sentroid yang kedua nih teman-teman. Nah, seterusnya untuk yang sentroid ketiga. Jadi X-nya itu tetap sama karena masih mencari untuk klaster nomor 1 teman-teman. Jadi X-nya itu masih sama. Nah, yang diganti cuman C. Ini kita mengganti jadi C3 nih teman-teman, karena yang dicari adalah sentroid yang ketiga. Jadi ini mencari klaster yang ketiga. Nah, di sini makanya yang C3 itu pakai sentroid yang ketiga. Nah, begitu teman-teman maksudnya. Nah, ini maka yang ini teman-teman nih, sentroid 3 10,0820 2,5524 3,5734. Nah, di sini ada 2,5524 3,5734. Nah, dan kita ketemulah hasil untuk klaster nomor 1. Nah, ternyata klaster nomor 1 ini terletak di klaster 1 karena klaster 1 memiliki nilai yang lebih rendah teman-teman. Dari untuk klaster 2 5,19, untuk klaster 3 6,65. Nah, yang paling rendah itu klaster 1 1,00. Jadi untuk nomor 1 itu termasuk kepada klaster 1. Nah, untuk pembandingkannya di RapidMiner nih, saya menggunakan labelnya itu nama klasternya itu C1, C2, C3. Nah, jika di RapidMiner itu namanya klaster 0, klaster 1 sama klaster 2. Nah, jadi di sini sama saja ya guys hasilnya. Isi datanya pun sama, cuman hanya berbeda nama klaster. Jadi itu tidak apa-apa.
Nah, di sini hasil saya itu klaster 1. Nah, di sini klaster 0. Sama saja teman-teman, hanya berbeda nama klaster. Jadi jawabannya sama, isi anggotanya pun sama. Nah, ini untuk yang nomor 2 caranya sama seperti nomor 1. Jadi kalian ulang saja. Jadi yang dirubah itu X-nya teman-teman, X-nya. Nah, untuk C, semisal mencari C1 atau kelas yang centroid 1, jadi kalian tinggal ganti aja nih yang di C1. Nih, ini kan kita mencari yang untuk nomor 2. Nomor 2 itu datanya ada 3,5734, 0,5105, 1,1486. Nah, di situ kita mencarinya. Di sini kita tulis dulu X-nya, X dari nomor 2 tuh. Nah, dikurang sama centroid 1. Kembali lagi ke sini, teman-teman nih. Diulang aja seperti yang nomor 1 sampai kalian menyelesaikan data tersebut sampai 15 nih, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk nomor 2 itu termasuk klaster 1. Nah, di sini dia klaster 0. Nah, untuk nomor 3 ini termasuk klaster 3, teman-teman. Nih. Nah, ini untuk hasil perhitungan manual ya, teman-teman. Jadi caranya dari 1 sampai data ke-15 itu sama. Nah, ini nomor 11, 12, 13. Nah, oke, selanjutnya kita ke yang hasil klasternya, teman-teman. Nah, kalau di klaster model yang rapid minor itu klaster 0 itu 7, klaster 1 itu 4, klaster 2 itu 4. Nah, karena nama saya di perhitungan manual saya ini saya memakai klaster 1, klaster 2, klaster 3, jadi hasil dari klaster 1 itu 7, klaster 2 4, klaster 3 itu 4. Jadi hasil perhitungan manual saya dengan di rapid minor itu sama, teman-teman, hasil klasternya, karena cuman berbeda nama klaster saja. Di rapid klasternya dari 0, saya dari 1. Nah, ini pengelompokan klaster satunya. Jadi saya kelompokkan klaster 1 itu ada di nomor 1, nomor 2, nomor 6, nomor 7, nomor 10, nomor 12, nomor 14. Satu, 2, 6, 7, 10, 12, 14. Nah, sama kan, teman-teman. Untuk yang C2 itu saya ada di 4, 9, 11 sama 13, teman-teman. Nih. Untuk yang C3 itu saya ada di 3, ada di 5, ada di 8, dan ada di 15. Nih, teman-teman, sama kan, teman-teman. Jadi cuman nama klaster saja yang berbeda, jadi itu wajar, tidak apa-apa. Nah, setelah itu kita menghitung centroid baru nih. Centroid baru yaitu untuk iterasi kedua. Jadi kita cari dulu untuk C1 nya itu atau centroid 1 yang baru. Jadi kita menghitung rata-ratanya. Nah, dari dataset yang pertama, yang dataset yang ini kita uraikan di bawah sini untuk mencari rata-ratanya nih, teman-teman. Ini untuk centroid 1. Jadi kita data dari daily step-nya. Nah, centroid 1 itu kan ada 7 ya, teman-teman. Kita mendapatkan datanya itu ada 7 nih. Di sini kita hitung sesuai dengan urutan dari datanya. Semisal nih kita mencari yang daily steps. Nah, kita ambil data untuk yang daily step saja nih, kayak 4,0838, terus yang
di sini kita dapat C1 itu ada yang nomor 2 itu 3,573. Terus tuh setelah itu ada yang nomor 6 itu 3,829. Nah, yang data yang ini guys yang diambil yang untuk daily step, dan setelah itu yang untuk daily workout juga daily workout saja. Jadi waktu mencari centroid baru itu kita hitung rata-rata setiap setiap bagiannya itu satu-satu teman-teman. Nah, ini untuk daily workout berarti yang dari kolom yang ini aja, tapi yang terdapat di C1. Nah, nih setelah itu kita mendapatkan, nah ini untuk mencarinya tinggal ditambah. Setelah itu kita bagi berapa jumlah data pada C1. Nah, jumlah data pada C1 kan ada 7 teman-teman, jadi semuanya ini dibagi sama 7. Nah, nih karena tadi K-nya sama dengan 3, berarti isi dari centroid itu harus ada 3 teman-teman. Centroidnya itu harus dapat 3 teman-teman, karena K-nya itu sama dengan 3. Nah, jadi di sini untuk C1 saya mendapatkan nilai 3,8104, 0,6563, 1,2944. Nah, di sini untuk C1. Setelah itu untuk mencari centroid 2 sama seperti tadi, tapi memakai data yang ada di centroid 2 yang ini teman-teman. Nah, ini datanya cuma ada 4 ya teman-teman. Nah, jadi di sini dibaginya ada dengan 4 ya teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan C2-nya itu 8,7420, 2,0419 dan 2,991. Nah, untuk centroid 3 sama, kita ulangi juga seperti centroid 2 dan 1, caranya juga sama, tapi centroid 3 memakai data yang ada di centroid 3 di C3 nih teman-teman yang ini. Nah, di situ datanya juga ada 4. Jadi semua datanya ini dibagi 4 ya teman-teman. Di sini kita mendapatkan untuk centroid 3 ini itu 9,9863, 2,5205, 3,5096. Nah, setelah itu kita mencari iterasi yang kedua itu caranya sama kayak iterasi yang ke-1. Jadi nyarinya sama seperti yang ini teman-teman nih. Seperti ini lagi caranya. Nah, diulang tapi dia C-nya memakai yang baru, memakai centroid yang baru. Jadi memakai yang ini. Jadi memakai centroid baru yang ini teman-teman. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan melalui Excel. Jadi ini untuk hasilnya teman-teman. Hasil dari C1, C2 dan C3-nya itu sama ya teman-teman. Untuk clusternya itu sama dengan iterasi ke-1. Nah, ini 113, 23, 113, 2, 12, 12, 13. Jadi cluster dari iterasi yang kedua ini sama dengan iterasi ke-1. Ini contohnya, saya contohkan untuk satu pengerjaan karena caranya itu sama seperti iterasi ke-1. Nah, dikarenakan anggota cluster dan nilai centroid tidak berubah sampai iterasi kedua, maka perhitungan K-min saya selesai, yaitu outputnya cluster 1 sama dengan 7, cluster 2 sama dengan 4, cluster 3 sama dengan 4, dan setiap cluster tersebut beranggotakan sama antara iterasi 2 dan iterasi iterasi 1 dan iterasi 2. Nah, jadi perhitungan K-min saya sudah selesai sampai iterasi 2 karena isi dari iterasi 1 sama iterasi 2 itu sama ya teman-teman. Untuk cluster dan anggotanya pun sama. Jadi saya tidak perlu
melakukan iterasi yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, terus kita lihat lagi nih di RapidMiner itu sama ya teman-teman. Untuk data yang iterasi kedua itu juga 744 nih. Kita hitung ya, klaster 1 itu ada berapa nih? Klaster 1 kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Untuk klaster 3 nih kita hitung juga ada 1, 2, 3, 4, ada 4 teman-teman. Dan klaster 2 itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi iterasi dari iterasi 1 ke iterasi 2 itu pun sama ya teman-teman hasilnya. Jadi perhitungan kamisnya cukup sampai di sini saja karena anggota dan nilainya sudah sama, tidak berubah ya teman-teman. Nah, jadi saya sebelum akhiri saya masih ada tambahan, yaitu kita lihat dari hasil visualizationnya teman-teman. Yang biru untuk klaster 0, yang hijau untuk klaster 1, dan yang oranye untuk klaster 2. Nah, di sini untuk mengetahui bagus apa tidaknya matriknya ini ya. Jadi kita memakai di sini, kita ke operator, terus kita cari performance. Nah, di sini cari, karena kita memakai Euclidean distance, jadi kita cari yang cluster distance performance. Nah, ini kita hapus dulu ke panahnya, kita taruh sini, ini ke bawah, ini ke atas. Satu kita run. Nah, ini untuk performance vektornya teman-teman. Ini untuk centered distance-nya minus 0,158. Untuk centered distance cluster 0 itu minus 0,169. Ini cluster satunya minus 0,116. Ini untuk cluster 2 minus 0,7179. Nah, ini untuk Davis Boolean-nya minus 0,348. Setahu saya kalau sudah kalau nilainya segini biasanya bisa dinyatakan bagus ya teman-teman. Nah, oke. Terima kasih yang sudah menonton, dan segini saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.